Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang perhitungan koefisien korelasi. Anggota kelompok kami yang pertama ada Afid Rahmadianita dengan NIM 35221003. Yang kedua ada Emilia Anissa Putri dengan NIM 35221024. Dan yang terakhir ada saya, Frida Alvinanda Rayanti dengan NIM 35221030. Berikut adalah subbab yang akan kami jelaskan. Poin yang pertama yaitu pengertian koefisien korelasi. Poin yang kedua yaitu rumus koefisien korelasi. Poin yang ketiga yaitu contoh perhitungan koefisien korelasi. Poin yang keempat menghitung koefisien korelasi dengan Excel. Dan yang terakhir poin 5 yaitu kesimpulan. Pengertian koefisien korelasi. Koefisien korelasi seringkali disimbolkan dengan notasi R, yaitu ukuran korelasi linear antara dua variabel. Nah, koefisien korelasi R dapat dihitung dari data yang sama, digunakan untuk menghasilkan persamaan garis lurus Y sama dengan AX ditambah B. Nilai koefisien korelasi R memperkirakan kelinearan sebenarnya dari data asli. Di sisi lain, R memperkirakan seberapa besar hubungan dari persamaan garis lurus atau regresi linier, serta mewakili titik data yang tersebar berdasarkan plot data pada grup X dan Y. Dalam praktiknya, nilai R negatif 1 berkisar sampai positif 1 tergantung dari arah garis regresinya. Nilai R yang mendekati negatif 1 atau plus 1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut. Sementara nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lemah. Jika koefisien korelasi menunjukkan hasil positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah, yang artinya adalah ketika variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Nah, sementara jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang berlawanan, di mana jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y justru rendah atau menurun. Berikutnya adalah interpretasi korelasi antar dua variabel. Berikut ini adalah kriteria hasil perhitungan. 0 yang artinya tidak ada korelasi antara dua variabel. Kurang dari 0 sampai 0,25 yang berarti korelasi sangat lemah. Kurang dari 0,25 sampai 0,5 yang berarti korelasi cukup. Selanjutnya, kurang dari 0,5 sampai 0,75 yang berarti korelasi kuat. Kurang dari 0,75 sampai 0,99 yang berarti korelasi sangat kuat. 1 yang artinya korelasi hubungan sempurna. Negatif 1 yang berarti korelasi hubungan sempurna. Rumus koefisien korelasi. Koefisien korelasi persen atau produk moment coefficient of correlation adalah nilai yang menunjukkan keeratan hubungan linear dua variabel dengan skala data interval. Contohnya seperti rumus di bawah ini. Huruf N mewakili jumlah titik pasangan X, Y. X mewakili nilai variabel X, Y mewakili nilai variabel Y. Dalam persamaan garis linear, variabel X biasa disebut dengan variabel bebas, yaitu variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel Y. Sementara variabel Y disebut dengan variabel tak bebas, yaitu variabel yang nilainya diprediksi atau ditentukan oleh nilai variabel X. Rumus koefisien korelasi Spearman. Koefisien korelasi Spearman atau sering disebut juga sebagai Spearman-Rab correlation coefficient digunakan untuk menghitung korelasi berdasarkan data yang berbentuk peringkat atau ranking. Berdasarkan
kondisi dalam data, terdapat dua metode dalam penghitungan koefisien korelasi Spearman, yaitu yang pertama, apabila tidak terdapat peringkat yang kembar atau sama. Rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi Spearman tanpa peringkat sama adalah R sama dengan 1 min S per N per 3 min N. Apabila terdapat peringkat yang kembar atau sama atau diterang, rumus yang digunakan jika terdapat rangkaian kembar yaitu seperti di bawah ini. Berikut adalah gambar dari rumus yang di atas. T sama dengan banyaknya ranking yang kembar. Kapan pakai Pearson? Kapan pakai Spearman? Korelasi Pearson product moment adalah korelasi yang digunakan untuk data kontinu dan data diskrit. Korelasi Pearson cocok digunakan untuk statistik parametrik. Ketika data berjumlah besar dan memiliki ukuran parametrik seperti mean dan standar deviasi populasi, sebaliknya koefisien korelasi RAP Spearman digunakan untuk data diskrit dan kontinu, namun untuk statistik non-parametrik, koefisien korelasi RAP Spearman lebih cocok untuk digunakan pada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter. Data tidak berdistribusi normal atau data diukur dalam bentuk ranking. Di sini saya akan memberikan contoh perhitungan koefisien korelasi. Sebagai contoh, berikut ini disajikan data harga rata-rata dolar Amerika dan emas 24 karat di pasaran Jakarta di antara tahun 1970 sampai 1978. Berikut ini adalah datanya. Di tahun 1970, harga dolar US dalam rupiah yaitu 382,00, harga emas 24 karat dalam rupiah 485,00. Di tahun 1971, harga dolar US dalam rupiah 420,00, harga emas 24 karat dalam rupiahnya 622,00. Di tahun 1972, harga dolar US dalam rupiah 420,00, harga emas 24 karat dalam rupiah 876,00. Di tahun 1973, harga dolar US dalam rupiah 420,00, sedangkan harga emas 24 karat dalam rupiah yaitu 1.483,00. Di tahun 1974, harga dolar US dalam rupiah 422,00 dan harga emas 24 karat dalam rupiah 2.303,00. Di tahun 1975, harga dolar US dalam rupiah 420,00, harga emas 24 karat dalam rupiah 1.900,00. Dan di tahun 1976, harga dolar US dalam rupiah 421,00, harga emas 24 karat dalam rupiah 1.850,00. Dan di tahun 1977, harga dolar US dalam rupiah 420,00 dan harga emas 24 karat dalam rupiah 2.150,00. Dan yang terakhir di tahun 1978, harga dolar US dalam rupiah 632,00, sedangkan harga emas 24 karat dalam rupiah 4.300,00. Jadi, untuk menentukan apakah terdapat korelasi antar kedua variabel yakni harga dolar Amerika dan harga emas 24 karat, maka perhitungan dengan menggunakan korelasi Pearson. Tadi kan sudah terdapat harga dolar US dan harga emas 24 karat, maka kita simbolkan harga dolar US itu kita simbolkan X dan harga emas 24 karat kita simbolkan dengan simbol Y. Setelah itu, maka kita mencari X kuadratnya. Jadi semua dari himpunan X ini kita kuadratkan. Dapat kita lihat ini sudah ada hasilnya. Setelah itu kita memangkatkan yang himpunan dari Y. Ini semua
himpunan dari Y ini juga dipangkatkan 2, sehingga menghasilkan jumlah ini dapat kita lihat di sini. Setelah menghasilkan X kuadrat dan Y kuadrat, kita juga mencari X kali Y-nya. Jadi himpunan antara X itu dikalikan dengan Y dan menghasilkan angka berikut ini. Dapat kita lihat yang X dan Y. Setelah itu, semua himpunan X ini dijumlah menghasilkan 3.975, himpunan Y menghasilkan 15.969, dan himpunan X kuadrat menghasilkan 1.782.673, dan himpunan Y kuadrat menghasilkan 39.037.583, dan himpunan XY menghasilkan jumlah 7.561.606 rupiah. Setelah itu, langsung saja masukkan rumus korelasi persen yang sudah kita pelajari di awal tadi. Berikut adalah rumusnya, sehingga R sama dengan 9 kali 7.561.606 dikurangi 3.975 dikali 15.969 dibagi akar dari 9 kali 1.782.673 dikurangi dengan 3.975 dipangkatkan 2 dan dikali akar dari 9 kali 39.037.583 dikurangi 15.969 dipangkatkan 2 sehingga menghasilkan 0,945. Dari hasil di atas terlihat bahwa ada hubungan linear antara harga dolar US dengan harga emas 24 karat, di mana hubungannya dapat dikatakan kuat dan positif melalui hasil korelasi sebesar 0,945. Dengan demikian, kenaikan harga dolar US terjadi sama dengan kenaikan harga emas 24 karat, begitupun sebaliknya. Penurunan harga US yang terjadi juga diiringi dengan penurunan harga emas 24 karat. Berikut adalah soal yang kedua. Sebuah perusahaan sedang melakukan rekrutmen pegawai. Pimpinan perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara nilai ujian tertulis dengan jumlah barang yang dijual oleh masing-masing salesman yang baru direkrut tersebut. Di bawah ini adalah data mengenai ranking nilai ujian tertulis dan ranking hasil penjualan dari sampel 10 orang salesman yang baru direkrut. Berikut adalah pembahasan dari soal yang kedua. Hipotesis H0. Tidak ada hubungan antara ranking nilai ujian tertulis salesman dengan ranking jumlah penjualan oleh salesman di tingkat populasi. H1. Ada hubungan antara ranking nilai ujian tertulis salesman dengan ranking jumlah penjualan oleh salesman di tingkat populasi. Tingkat signifikansinya yaitu alfa sama dengan 5%. Statistik uji data yang sudah di ranking. Setelah kita mengetahui datanya tadi, maka kita cari DI-nya. DI-nya itu dicari dengan ranking nilai ujian tertulis dikurangi ranking jumlah penjualan. Dapat dihasilkan DI-nya ini di sini ya. Setelah itu, maka kita cari DI pangkat 2. Yaitu dengan memangkatkan hasil dari DI-nya tadi di setiap salesman A sampai salesman J. Setelah itu maka kita jumlahkan DI pangkat 2-nya tadi sehingga menghasilkan 98. Setelah mengetahui DI dan DI kuadratnya, maka langsung saja kita masukkan korelasi Spearman-nya dengan rumus RS sama dengan 1 min 6 sigma DI kuadrat dibagi N pangkat 3 min N. 1 min 6 kali 98 dibagi 10 pangkat 3 min 10
sehingga menghasilkan 0,41. Kemudian, dari tabel korelasi Spearman diperoleh nilai 0,648. Keputusannya yaitu karena nilai RS hit lebih kecil dari LS tabel yang menunjukkan 0,41 lebih kecil dari 0,648, maka diputuskan hasil tolak HO. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, belum cukup bukti untuk mengatakan terhadap hubungan keterkaitan ranking nilai ujian tertulis dengan ranking jumlah penjualannya. Nah, selanjutnya adalah cara menghitung koefisien korelasi dengan Excel. Selain menggunakan rumus di atas, Anda juga bisa menghitung koefisien korelasi secara otomatis menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Berikut ini tahapan yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah input data yang akan Anda hitung nilai koefisien korelasinya. Contoh pada gambar di bawah ini. Yang kedua adalah setelah data yang ingin Anda hitung telah terinput, maka semua posisikan kursor pada salah satu sel Excel. Yang ketiga, kemudian ketik Corel, sorot data yang akan dihitung. Nah, berikut adalah koefisien korelasi dengan Excel. Anda bisa mencontoh langkah-langkah di slide sebelumnya. Kesimpulan dari penjelasan kelompok kami yaitu koefisien korelasi adalah salah satu metode dalam teknik analisis korelasi yang bertujuan untuk mendapatkan nilai kekuatan hubungan antar dua variabel, di mana hasilnya dapat memperlihatkan kekuatan hubungan, signifikansi hubungan, dan arah hubungan. Metode perhitungan di dalamnya juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya metode korelasi Pearson yang menggunakan skala data interval atau rasio. Pemilihan metode korelasi ini pun bisa berbeda-beda tergantung pada kebutuhan analisis data. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 12 mengenai perhitungan koefisien korelasi. Apabila ada kesalahan kata atau berucap dalam menjelaskan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.